Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah bayi prematur gitu ya. Bayi prematur adalah bayi yang lahir jauh sebelum waktu kelahiran normalnya seperti itu. Jadi semakin muda usia kehamilan dan lahir, maka otomatis ini risikonya menjadi lebih besar seperti itu ya. Oleh karenanya bagi Anda atau siapapun yang melahirkan bayi prematur ini menjadi sangat penting sekali untuk menjaga tumbuh kembang dari si bayi ini sendiri. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu perkembangan bayi prematur. Nah, sebelum kita membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu fun fact cara meningkatkan bonding antara ibu dan bayi. Kita lihat yang pertama. Skin to skin touch. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya pemirsa. Kalau kita ngomongin tentang bayi yang baru lahir, pasti kita sering lihat ya, entah itu di film, artikel, ataupun berita-berita untuk parenting juga gitu ya. Apalagi untuk mereka yang baru pertama kali melahirkan, penting untuk namanya skin to skin touch seperti itu. Ini juga yang harus diperhatikan oleh ibu, karena apa? Bisa terjadi kedekatan, ada kontak fisik gitu ya, yang akhirnya terjadi antara si ibu dengan juga si bayi. Ini adalah kali pertama mereka bisa merasakan bahwa oh, mereka ini ada bonding yang kuat antara si bayi dan juga ibu dengan adanya skin to skin touch. Percayalah bahwa ada kehangatan yang terjadi di situ dan ini bondingnya sangat luar biasa sekali gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Menyusui. Nah, menyusui ini juga penting banget gitu ya. Selain karena tadi ya, poin pertama skin to skin touch kan pasti gitu ya. Yang kedua adalah ketika bayi menyusui gitu ya, ibu bisa melihat nih ekspresinya. Oh, anaknya lagi kayak aus banget gitu ya, atau kayaknya lagi happy banget, atau lagi ada mungkin apa ya, perasaan kayak nggak nyaman seperti itu. Nah, si ibu bisa melihat gitu ya, selagi ada skin to skin touch yang pas menyusui, ketika menyusui juga ibu bisa melihat ekspresi apa yang dirasakan oleh sang anak gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Tidur di dekat bayi. Nah, tidur di dekat bayi ini juga banyak banget manfaatnya nih pemirsa. Karena apa? Karena dari sini kita bisa melihat nih bahwa ketika ibu ini tidurnya di dekat dengan bayi, ini otomatis kan bayi akan merasa nyaman karena ada yang menjaganya gitu ya, ada yang melindunginya, ada yang merawatnya, ada yang standby di sampingnya seperti itu. Tapi katanya sih kalau maksudnya tidur di dekat bayi ini tidak satu ranjang ya pemirsa ya, tidak satu sebelahan banget, karena ini bisa berisiko besar sekali pada si bayi ini sendiri. Entah apa alasannya gitu ya, mungkin karena kalau takutnya tidur terus limpang kanan gitu ya, akhirnya ketindihan atau seperti apa. Makanya boleh tidur di dekat tapi beda tempatnya seperti itu. Yang penting dia ada di samping kita, di dekat ranjang tidur kita. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Luangkan waktu dengan bayi. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Kalau kita sering dengar namanya quality time gitu ya. Nah, quality time ini tidak hanya untuk anak-anak yang udah bisa ngomong, bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol, atau orang dewasa, tapi juga dengan bayi kita juga penting untuk melakukan ngobrol gitu ya. Entah itu kemudian kita meluangkan waktu untuk ngobrol, atau ditimang-timang, atau ya sekadar kayak bercerita aja gitu sama bayi. Ini menjadi salah satu hal yang penting banget gitu ya kalau kita ngomongin quality time, meluangkan waktu untuk bayi. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Memijatnya. Nah, kita tahu bahwasanya kalau ngomongin memijat ya pemirsa ya, ini banyak sekali manfaatnya, apalagi kalau kita ngomongin tentang bayi seperti itu ya. Nah, memijat-mijat, tapi jangan asal memijat pemirsa. Jadi kita harus punya tahu teknik khusus gitu ya untuk memijat bayi, karena tubuhnya masih ringkih seperti itu. Jadi ini bisa untuk melancarkan sirkulasi darah dan lain sebagainya, dan juga pastinya ada skin to skin touch tadi seperti itu. Oke, itu tadi fun fact cara meningkatkan bonding antara ibu dan juga bayi atau anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gitu ya, cara meningkatkan bonding antara ibu dan juga bayi. Apalagi untuk mereka-mereka yang first timer, baru pertama kali melahirkan, nggak tahu gimana caranya meningkatkan bonding. Apalagi jangan ngomongin bonding ya, mungkin mereka udah ngalamin apa ya,
PPD gitu ya, depresi setelah melahirkan gitu kan, postpartum depression gitu, yang itu ya mungkin baby blues dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakali itu mungkin bisa meningkatkannya dengan bonding antara ibu dan juga bayi. Pertanyaannya gimana cara bonding antara ibu dan juga bayi? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Saskia Aulia Prima MPASI psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi Mbak Saskia, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, sehat, apa kabar? Sehat juga, terima kasih Mbak Saskia. Hari ini kita akan membahas salah satu hal yang penting banget ya kalau kita ngomongin tentang ibu gitu kan. Karena kadang-kadang apalagi untuk yang first timer banget yang belum pernah ngelahirin, nggak tahu cara bonding sama bayinya seperti apa, yang dimana mereka kadang-kadang juga keluarga juga nggak ngerti harus supportnya gimana gitu kan. Jadi mereka benar-benar survive untuk gimana sih caranya supaya bisa dekat sama bayi, itu kan penting banget. Dan ini pelajaran yang tidak kita dapatkan di sekolah kan, seperti itu. Oke, kita lihat yang pertama adalah skin to skin touch. Nah, apa sih manfaat skin to skin touch kalau kita ngomongin tentang bonding antara ibu dan bayi, Mbak Saskia? Iya nih, kalau kita dengar bonding pasti langsung skin to skin. Kenapa Iya. ya kayak gitu? Karena Heeh. memang skin atau kulit itu kan salah satu indera yang paling awal tuh dia berkembang. Bahkan di dalam janin sekitar 8 minggu ya dia udah berkembang, dan dia kan indera yang paling banyak nih di kita gitu. Jadi memang dia tuh pintu pertama orang bisa kontak sosial dan menyampaikan rasa cintanya. Makanya kalau kita ingat ibu hamil, zaman aku hamil tuh kayaknya sering banget gitu megang perut gitu. Nah makanya karena ini pondasi awalnya, jadi semakin banyak diberikan terutama sama bayi, semakin membantu perkembangannya dia. Gak cuma dia tahu kita sayang sama dia, responsif sama dia, tapi juga dia kerasa aman juga, dan tumbuh kembang otaknya pun lebih baik kalau misalkan kita memang lebih banyak melakukan skin to skin touch gitu. Oke, Mbak Saskia, ini kan kalau untuk ibu skin to skin touch kan sering juga kita lihat gitu ya. Tapi kan kalau mungkin agak ngomongin di luar ibu sendiri kan kita juga sering lihat nih di postingan-postingan gitu ya, Mbak Saskia, bagaimana kemudian si bayi ini tidak hanya skin to skin touch sama ibu, kadang-kadang juga sama ayahnya gitu kan, atau mungkin Betul. sama anggota keluarga yang lain. Ini juga ada dampak positifnya Mbak Saskia ketika mereka sudah skin to skin touch, udah kenalan gitu ya bahasnya dengan orang-orang lain yang ada di keluarga itu gitu. Tentunya berpengaruh, dan touch ini kan juga ada yang kerasa ya, kita touch-nya sayang apa touch-nya tuh buru-buru gitu. Jadi tipe touch-nya pun tuh memang menentukan juga nih Oke. bagaimana rasa sayang kita sampai ke anak. Makanya memang selalu kalau bisa ya ayah ibunya udah pasti, dan kalau ada pengasuh lain skin to skin-nya dijaga supaya nggak tergesa-gesa. Jadi supaya anaknya kerasa aman dan nyamannya gitu. Oke, berarti skin to skin touch ini menjadi sentuhan pertama gitu ya kalau kita ngomongin bonding antara ibu dan juga bayi. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Setelah skin to skin touch adalah menyusui. Kan kita sebagai orang tua, mungkin ibu yang pertama kali hamil dan melahirkan, yang menyusui hanya sekadar menyusui untuk ngasih makan atau minum bayi gitu kan. Tapi di luar ngasih makan atau minum pada bayi, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, ternyata bisa meningkatkan bonding ya. Maksudnya ketika anak lagi nyusu gitu ya, mungkin ibu sambil bisa ngeliatin, oh anak ini kayaknya lagi nyaman Betul. atau nggak nyaman atau lagi gelisah gitu, nggak sih Mbak Saskia? Itu Mas Raden canggih banget ya. Jadi memang kalau kita ngomongin menyusui gitu, kita pikirnya cuma kasih makan. Padahal kalau kita ngomongin bonding nih, kita mundur dulu. Bonding itu kelekatan emosional kan antara ibu atau ayah dengan anak gitu ya, atau caregiver dengan anak. Di situ tuh butuh responsivitas juga, responsivitas terhadap kebutuhan anak apa. Makanya lewat makan pertama, dan kalau bisa yang skin to skin, yaitu menyusui gitu. Jadi anaknya lapar dikasihlah susu, kemudian juga diberikan rasa hangat. Terus benar gitu, kita tuh kalau nyusuin kalau bisa jangan lihat handphone gitu ya. Jadi kita kalau nyusuin tuh kita lihat matanya, kita ajak ngomong dia. Apalagi kalau newborn tuh kan Mas Adin kita bingung ya, karena dia kayaknya nggak berespons gitu. Tapi Betul. sebenarnya dia bisa merasakan emosi kita gitu. Dia bisa ngerasain emosi ibunya menyusui ini lagi gelisah atau gimana gitu ya. Dan itu yang membuat si bondingnya itu kalau semakin positif perasaan kita, semakin sering kita ajak kontak mata, kita ajak ngobrol sambil kita menyusui juga, semakin kenceng lah bondingnya, begitu kira-kira. Oke, jadi jangan jadi moms zaman now pas masih menyusui sambil main handphone. Foto Gitu, dulu ya. difoto dulu, posting dulu, anaknya belum jadi nyusu deh jadinya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Tidur dekat bayi. Nah, maksudnya kan bayi masih kecil ya Mbak Saskia, tapi sebenarnya mereka bisa ngerasain ada seseorang yang close to them gitu, yang
really care sama mereka meskipun mungkin mereka belum tahu secara physically hadir di situ, tapi mereka bisa ngerasain, oh ada orang nih kayaknya di samping aku gitu, yang mana itu adalah ibunya gitu. Itu bener nggak sih Mbak Saskia? Iya itu tuh bener banget kan, bayi tuh dia selama ya sekian bulan di dalam perut ibunya ya. Jadi keluar tuh kayak alien gitu. Yang dia hafal kan suara, bau ibunya gitu terutama ya gitu. Jadi pada saat dia berada dalam satu ruangan yang sama, itu memang bau ibu tuh tercium. Ambil contoh, dulu aku sempat pergi sebentar keluar pada saat newborn, anakku masih newborn, terus dia nangis begitu aku buka pintu tuh dia diem, sampai bapaknya sebel gitu. Kok begitu bau itu dia diem gitu, dia tahu ada orang lain dan itu aku gitu. Jadi tidur tuh tadi poin Mas dan di awal banget pas bacain fun fact aku suka banget gitu ya. Jadi nggak selalu harus dalam satu tempat tidur yang sama karena mencegah terjadinya hal-hal yang kita nggak inginkan. Misalnya kita nggak sadar ngantuk terus niban gitu ya istilahnya. Nah memang kalau aku pun dulu bayinya tuh di sebelahku tapi di bed lain gitu, di tempat tidur lain di cribnya dia gitu. Dan balik lagi ketika bonding mesti responsif juga. Jadi misalnya anak nangis nih butuh disamperin, butuh diangkat ya kita angkat gitu. Tapi bukan berarti kadang tuh bayi emang suka ini loh Mas Aden bangun tuh ngelilir nangis bentar tahu-tahu tidur lagi gitu. Kita jadi juga harus responsif terhadap kebutuhannya apa nih. Kita elus aja gitu. Jadi sebenarnya itu sih responsivitasnya lebih cepat ketika dia satu ruangan sama kita memang kalau di usia-usia newborn gitu. Oke, berarti kedekatan jarak antara tidur si bayi dan juga orang tua juga menjadi sangat penting, apalagi di satu ruangan gitu ya. Jadi lebih safe aja gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Luangkan waktu dengan bayi atau quality time. Sering kan kita dengar quality time. Ternyata tidak hanya untuk orang dewasa ataupun anak-anak yang sudah bisa diajak ngomong ya. Kita maksudnya kayak nimang-nimang bayi. Aduh, ini anaknya siapa sih? Gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Terus kemudian gitu kan. Padahal anak sendiri gitu ya. Padahal anak sendiri tanya anaknya siapa gitu kan. Nah kemudian nyanyi-nyanyi, diajak ngobrol meskipun belum ada respon secara verbal gitu ya dari si bayi. Ternyata ini bisa meningkatkan bonding juga Mbak Saskia atau gimana nih? Iya bener banget gitu, karena kan kerasa ya lagi-lagi tuh emosi tuh kerasa gitu. Kita di satu ruangan ada orang bete satu aja kita tahu gitu. Nah ini juga bayi ketika dia diajak ngomong dan biasanya kan orang tua tuh punya apa sih suara yang berbeda ya ketika ngomong ini anak siapa sih walaupun dia ternyata tiba-tiba lupa gitu bercanda gitu kan. Nah tapi itu sebenarnya dia sambil ngeliat, sambil ngasih suara yang menenangkan buat anak, sambil ngobrol walaupun nggak harus berbalas secara verbal. Tapi makin gede dia makin ngeliatin kita lama. Kadang-kadang nanti kan setelah 8 atau 10 minggu tuh udah bisa senyum, nanti akan kelihatan gitu kalau kita ngomong sama dia, dia senyum, kalau kita suaranya seperti apa, dia senyum. Nah itu nanti yang makin lama bondingnya nggak cuma dari anak ke kita, tapi kitanya juga sebagai orang tua, termasuk bapak-bapak kerasa, oh anak aku udah mulai ngelihat aku ya, dan merespon gitu. Jadi nih luangkan waktu nggak usah ribet-ribet, kita ngobrol, kita lihat matanya, kita ketawa-ketawa gitu, kita ngomong-ngomong kecil, itu juga udah cukup banget buat bayi gitu. Oke, jadi jangan ragu-ragu untuk ngobrol sama anak meskipun belum dibalas secara verbal, tapi pasti mereka sudah merespons apa-apa saja yang sudah kita katakan gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih Mbak Saskia adalah memijat. Nah mungkin ini ada hubungannya dengan skin to skin touch juga ya, tapi memijat mungkin dia bisa merelaksasi si bayi atau gimana ini Mbak Saskia? Betul. Iya, itu memang salah satu kuncian sih, karena dulu bayi aku tuh kolik ya, jadi ini tuh sangat membantu banget gitu ketika kita diajarin dan tahu tekniknya memijat bayi itu seperti apa gitu, dan kemudian juga itu kan kerasa sentuhan atau bahasa Inggris itu strokes gitu, ya mana sih yang nyaman, yang gak buru-buru tapi ada tekanannya sedikit aja dan itu membuat bayinya tuh nyaman gitu, dan memijat ini kan biasanya sepaket dengan kita entah ngasih dia entah krim atau misalnya apa ya minyak yang membuat dia juga mungkin aromanya juga membantu dia lebih tenang gitu, termasuk suara kita juga sih. Jadi sebenarnya karena memijat ini kan semua badannya, semua kulitnya, lagi-lagi sensor yang paling banyak di tubuh dia itu kita akses gitu kan dengan rasa sayang, yaitu dia bukan cuma relaksasi tapi rasa sayangnya dapat, intimasinya, bondingnya sama anak juga dapat gitu. Oke, jadi semua manfaatnya dapat gitu ya. Jadi dengan 5 poin yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Saskia, ini secara fisiologis dapat, secara psikologis juga dapat, bondingnya dapat antara ibu dan juga bayi. Baik, terima kasih Mbak Saskia Aulia Prima MPSI psikolog dari 3 generasi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Ini pelajaran penting bagi para orang tua terutama ibu untuk bisa meningkatkan bonding, apalagi kalau kita ngomongin pandemi ya, yang lahiran masa pandemi pasti stresornya banyak banget. Ini cara baik untuk meningkatkan bonding. Terima kasih Mbak Saskia, selamat pagi dan
sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Mbak Saskia. Selamat pagi Mas Raden, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, perkembangan bayi prematur. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Arnold Sutarso SPA, spesialis anak dari Eka Hospital BSD. Selamat pagi Dr. Arnold, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, sehat-sehat, kabar Sehat ya, Gimana Mas semoga Raden? kita semua juga sehat ya dok ya, amin gitu ya dok ya, dan pandeminya segera usai gitu dok, amin. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu mungkin yang menjadi permasalahan ibu-ibu hamil dan ibu melahirkan, apalagi mungkin ibu yang baru pertama kali gitu ya, dan kemudian mengalami bayi prematur, harus melahirkan secara prematur seperti itu. Nah kalau berbicara tentang bayi prematur dok, sebenarnya yang dimaksud dengan bayi prematur ini seperti apa sih? Maksudnya kalau kita kan orang umum ya, taunya ya udah yang lahirnya sebelum 9 bulan 10 hari gitu, atau gimana nih dok? Oke, jadi memang per definisi bayi prematur itu adalah bayi yang dilahirkan sebelum usia kehamilan 37 minggu. Mhm. Itu berdasarkan definisi baik di Indonesia ataupun berdasarkan WHO. Semua bayi di bawah 37 minggu itu bayi prematur. Oke oke. Nah kalau 30 berarti sebelum 37 minggu otomatis bisa disebut sebagai bayi prematur ya dok ya? Betul, Oke oke. betul Nah sekali. oke, itu kan dari waktu idealnya untuk dilahirkan atau keluar seperti itu kan. Nah kalau ciri-ciri yang bayi prematur itu ada nggak sih dok? Maksudnya ciri-ciri khusus kan kalau kita lihatnya, ih kecil banget nih, terus kulitnya masih agak gimana gitu. Nah ada nggak ciri-ciri khusus yang menandakan bahwa oh ini nih bayi prematur nih gitu dok? Iya benar. Jadi memang seringkali ya ibu-ibu itu nggak jelas tuh, kurang jelas mengenai usia kehamilannya. Apalagi kalau mereka jarang kontrol ke dokter ataupun ke bidan, misalnya yang di daerah ya. Jadi secara umum sebenarnya bayi prematur itu bisa juga kita lihat secara fisik. Ciri-cirinya adalah tentunya berat badan kurang dari 2,5 biasanya, 2,5 kilo. Kemudian kulitnya masih tipis, jadi dengan kalau kulitnya masih tipis itu sampai kelihatan pembuluh darahnya masih kelihatan. Kemudian banyak lanugo. Lanugo itu adalah banyak rambut-rambut yang menutupi kulitnya si bayi. Selain itu, biasanya bayi itu memiliki masalah gangguan pernafasan ataupun gangguan menelan atau menyusu gitu, karena memang refleksnya si bayi ini belum berkembang. Gitu. Oke Itu oke. ciri-ciri umumnya. Oke. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang ciri-ciri yang disebutkan tadi, ini kan indikasinya salah satunya adalah tadi dokter menyebut ya, bahwasanya banyak yang tidak tahu usia kehamilan mereka seperti itu. Sehingga ketika mungkin lahir, mungkin dipikirnya sudah 37 minggu atau belum seperti itu, akhirnya ketika muncul semisal kulitnya belum terbentuk secara sempurna, terus kemudian beratnya nggak nyampe 2,5 kilo, ini juga menandakan bahwa entah dipikirnya itu lahiran normal, ketika masuk ke kategori atau ciri-ciri yang dokter sebutkan tadi, itu masuk ke kategori bayi prematur ya dok ya? Ya, jadi gini, mungkin biar lebih gampang ya, kita bisa mengklasifikasikan bayi itu berdasarkan dua macam. Pertama, berdasarkan usia kehamilan. Berdasarkan usia kehamilan itu kita bagi tuh, ada yang moderate to late preterm. Jadi usia 32 sampai 36 minggu itu moderate to late. Kemudian very preterm di bawah 32 minggu usia kehamilan. Kemudian ada lagi extremely preterm di bawah 28 minggu. Itu kalau berdasarkan usia kehamilan. Yang kedua adalah berdasarkan berat badan, yaitu di bawah 2 kilo kita bilangnya BBLR atau low birth weight.
Kemudian antara 1 kilo sampai 2,5 kilo kita bilangnya very low birth weight. Di bawah 1 kilo extremely low birth weight. Itu berdasar ada 2 klasifikasi. Nah, pertanyaannya adalah yang tadi Mas Raden nanya, ini nggak tahu nih usia kehamilannya berapa. Kalau kita mau klasifikasiin berdasarkan waktu usia kehamilan, itu kan bingung. Ada dokter anak itu ada metodenya sendiri, itu menilai kematangan bayi berdasarkan ciri-ciri fisiknya, atau kita bilangnya alat screening itu Ballard score. Jadi dokter anak akan menilai berdasarkan ciri-ciri fisiknya, berdasarkan kulitnya, berdasarkan telinganya, berdasarkan matanya. Jadi misalnya tuh biasanya matanya masih menutup kalau dia masih 28 minggu. Gitu. Jadi itu ada alat screeningnya sendiri untuk memastikan, oh ini berapa sih kehamilannya, gitu. Berapa minggu sih sebenarnya. Oke, berarti apakah yang baru saja dokter sebut ini menjadi juga jenis-jenis dari bayi prematur, dok? Atau ada jenis lain lagi kalau kita berbicara tentang bayi prematur? Oh enggak, tetap satu jenis bayi prematur, cuman dengan Ballard score itu kita bisa menentukan ini bayi berapa minggu. Jadi misalnya, oh ini dengan kemampuan si bayi, oh ini sesuai ini dengan bayi usia 30 minggu misalnya, atau usia 34 minggu. Jadi walaupun si ibu bersalin ini lupa usia kehamilannya, kita tetap bisa menentukannya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, dok, kan kita tidak menutup kemungkinan kita negara kepulauan yang sangat luas, di mana mungkin edukasi tentang usia kehamilan menjadi hal yang sangat riskan sekali terjadi gitu kan, dan tingkat prematur mungkin prevalensinya juga lumayan tinggi seperti itu. Nah, bagaimana dengan kasus bayi prematur di Indonesia, dok? Ya, jadi itu banyak sekali kasus bayi prematur itu. Berdasarkan WHO ya 2018 itu kita salah satu negara yang paling tinggi angka kelahiran prematurnya, bahkan urutan kelima. Jadi urutan kelima ya, pertama India, kedua Cina, ketiga dan keempat saya lupa, kita kelima. Jadi itu sekitar 675.000 per tahun kita ada bayi prematur lahir di Indonesia. Kalau misalnya berdasarkan data kita, data di Indonesia atau kita bilangnya Riskesdas, riset kesehatan dasar, itu 15,5% dari 100 kelahiran. Jadi kalau ada 100 bayi lahir, 15 diantaranya itu bayi prematur. Oh, oke. 5 besar dunia gitu ya, terus kemudian 15,5% dari 100 kelahiran adalah bayi prematur dengan tingkat banyaknya sekitar 675.000 dari WHO itu sendiri, dok. Nah, ini kan lumayan tinggi sampai 5 besar gitu. Nah, sebenarnya penyebab atau faktor risiko kenapa hanya di Indonesia terjadi kasus bayi prematur yang luar biasa tinggi sampai masuk top 5, itu kenapa, dok? Apakah kemudian kasusnya atau faktor risikonya sama dengan negara-negara lain, atau ada mungkin faktor khusus yang memang terjadi di Indonesia, atau gimana ini, dok? Oke, jadi secara umum dulu ya kali ya. Secara umum penyebab persalinan prematur apa sih? Satu, bisa dari infeksi. Jadi seringkali tuh ibu-ibu hamil nggak sadar kalau mereka ada fokus infeksinya di dalam badan mereka. Misalnya gigi berlubang. Gigi berlubang itu kan jarang ya kita perhatiin sebenarnya. Kedua, untuk ibu-ibu, keputihan. Keputihan itu juga bisa menyebabkan risiko persalinan prematur. Kadang-kadang malah ibu-ibu itu melakukan cuci kemaluannya ya dengan menggunakan antiseptik. Kadang-kadang malah itu pun membuat keputihan semakin banyak dan salah satu faktor risikonya. Jadi satu, infeksi. Kedua adalah komplikasi persalinan. Misalnya ibunya punya faktor risiko seperti darah tinggi, kencing manis, ataupun ibu itu memiliki struktur atau kelainan rahim. Jadi misalnya memang leher rahim ini nggak kuat gitu untuk menahan kehamilan itu, atau
leher rahim yang pendek itu kadang-kadang juga bisa menyebabkan persalinan prematur. Kemudian gaya hidup dari merokok, minum-minum alkohol, itu semua bisa membuat persalinan prematur. Ini secara umum. Nah, setahu saya di Indonesia ini yang cukup banyak menyumbang peran untuk terjadinya persalinan prematur itu adalah anemia. Ternyata anemia atau kurang darah pada kehamilan itu juga meningkatkan risiko terjadinya persalinan prematur. Gitu. Banten atau Tangerang itu masih bagus ya gitu ya, untuk ibu-ibu hamil masih sering untuk melakukan kontrol ke dokter obgyn ataupun ke bidan. Tetapi kita nggak tahu di daerah itu seperti apa. Oleh karena itu penting banget ibu hamil harus kontrol ke dokter secara teratur. Memang harus dikontrol secara teratur gitu ya dok ya, untuk kemudian menjaga kesehatan ibu dan juga bayinya. Nah, kalau kita berbicara tentang bayi prematur dok, ini kan sering kita dengar ya dok ya di artikel-artikel atau kita baca lah gitu ya, bahwasanya karena dia belum lahir secara normal di 37 minggu, akhirnya perkembangannya belum maksimal di dalam rahimnya si ibu gitu. Akhirnya ketika keluar, mereka katanya rentan terkena penyakit. Betul nggak sih dok? Oke. Kita bagi dalam jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau secara dalam waktu jangka pendek, betul dia rentan terhadap penyakit. Kenapa? Karena seperti yang tadi aku bilang, ciri-cirinya kan kulitnya tipis, kemudian mudah rapuh. Sedangkan kita tahu kulit itu adalah pelindung, skin barrier gitu untuk masuknya bakteri. Itu satu. Kedua, seringkali bayi prematur ini memiliki masalah pernafasan ataupun memiliki gangguan lain sehingga membutuhkan alat bantu seperti alat bantu nafas ataupun infus yang semuanya itu merupakan faktor risiko masuknya kuman. Jadi memang betul bayi prematur rentan terhadap penyakit. Kalau dalam jangka panjang seharusnya bayi prematur tidak lagi rentan terhadap penyakit. Kenapa? Karena ketika bayi prematur itu sudah matang atau misalnya sudah mencapai usia seperti bayi-bayi lainnya, seharusnya mereka sama. Tetapi kenapa bayi prematur itu masih banyak ya image-nya rentan terhadap penyakit? Karena di luaran itu, di luar rumah sakit, itu mereka kadang-kadang takut melakukan imunisasi. Terutama di bidan-bidan ataupun di petugas kesehatan lain. Kalau bayinya prematur, mereka nggak mau tuh melakukan imunisasi. Nah, hal inilah yang menyebabkan bayi prematur rentan terhadap penyakit. Oke, karena mungkin setelah melahirkannya itu yang kemudian akhirnya tidak terawat juga dengan baik dari bayi prematur, hingga akhirnya muncul stigma di masyarakat bahwasanya bayi prematur itu rentan terkena penyakit gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang bayi prematur di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, perkembangan bayi prematur. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Arnold Sutarso, SPA, spesialis anak dari EK Hospital BSD. Dr. Arnold, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, ini kan tadi dokter sudah menyebut apa saja faktor risiko dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara, kan aku juga sering baca artikel itu, atau juga mungkin ada selentingan-selentingan lah beberapa kali kita dengar gitu ya.
kalau lahiran pertama prematur, nanti yang kedua dan seterusnya bakal prematur juga nih gitu kan. Nah kan mungkin karena bilangnya rahimnya nggak kuat lah, inilah itulah, akhirnya berpengaruh, dan itu kan secara tidak langsung bisa pengaruh juga ke psikologi si ibu gitu ya dok ya. Yang dimana mereka juga mungkin ketakutan juga. Nah pertanyaannya, apakah memang betul ketika bayi pertama katakan prematur, selanjutnya akan prematur terus, atau sebenarnya ya tergantung pada bagaimana si ibu ini menjaga dirinya supaya tidak terkena faktor risiko. Contohnya mungkin anemia tadi kan bisa diatasi dengan periksa ke dokter dan lain sebagainya dok. Gimana nih? Ya, sebenarnya untuk mengatakan ini adalah faktor genetik, itu kita harus cari tahu dulu tuh penyebab persalinan prematur pada bayi pertamanya itu kenapa. Tadi kan kita sudah belajar ya faktor risikonya apa aja. Kalau faktor risikonya itu masih ada, tentu saja bayi kedua ataupun ketiga itu akan prematur lagi, gitu. Tetapi kenyataannya sebenarnya banyak kok bayi yang pasien-pasien di rumah sakit itu anak pertamanya prematur, yang keduanya cukup bulan, itu sebenarnya banyak, gitu. Jadi mitos untuk apa? Itu salah itu untuk bayi pertama prematur, kedua pasti prematur, itu belum tentu. Oke, belum tentu ya dok ya. Bagaimana kemudian meminimalkan faktor risiko yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Arnold gitu ya. Nah, yang kemudian menjadi kekhawatiran adalah ketika sudah tahu usia kehamilan, oh belum sampai 37 minggu nih, udah pasti ketika aduh ini kayaknya udah kontraksi gitu ya, udah harus keluar gitu, akhirnya sebelum 37 minggu dan mereka sudah sadar bahwa itu adalah bayi prematur. Selanjutnya pasti juga banyak yang bingung dok, ketika baru saja lahir bayi prematur ini penanganannya apakah sama dengan bayi pada umumnya atau lebih intensif lagi nih dok? Yang kemudian karena kan ya mau tidak mau kita sebagai orang non medis, orang awam berpikirnya ini rentan banget nih gitu kan, seperti tadi kita bahas di segmen sebelumnya gitu dok. Adakah perawatan atau tindakan atau penanganan khusus bagi bayi prematur yang baru saja lahir dibandingkan dengan bayi-bayi yang lahirnya normal 37 minggu ini dok? Oke, jadi untuk bayi prematur itu tadi kan kita ada klasifikasinya, mulai dari ekstrim prematur hingga moderate to late prematur. Kalau moderate to late prematur atau yang 32 sampai late prematur 34 sampai 36 minggu itu sebagian dari mereka itu sama seperti bayi itu sudah bagus. Kemudian kulit mereka juga sudah bagus gitu. Jadi mereka bisa menjaga suhu tubuh mereka. Tetapi semakin kecil bayi itu atau semakin semakin usia kehamilan semakin muda, tentu saja membutuhkan penanganan khusus. Karena kan kita sudah mengantisipasi, oh bayi ini belum sempurna nih, mereka untuk bernafas aja juga kadang-kadang untuk mengembangkan paru itu masih susah. Jadi kita persiapkan alat untuk membantu bernafas. Itu pertama. Kedua, dari kulit yang masih tipis, mereka cenderung kedinginan. Kita harus kasih inkubator untuk menghangatkan tubuh mereka. Kemudian untuk menelan atau menyusu, mereka belum bisa koordinasi, sehingga seringkali kita mesti memasukkan selang untuk memasukkan makanan melalui mulut mereka. Gitu. Jadi penanganannya itu tergantung usia kehamilan si ibu. Kalau usia kehamilan semakin muda, aterem, itu biasanya bayi bisa dilakukan perawatan seperti bayi normal biasanya, cuman biasanya akan dipantau 6 jam sampai 8 jam pertama. Apakah bayi ini bisa nggak sih dia nggak kedinginan tanpa bantuan inkubator? Kalau bayi itu bisa, itu sama seperti bayi normal lainnya. Oke. Harus dilihat dulu perkembangannya gimana gitu ya, dan juga usia kehamilan dan pas melahirkannya seperti apa gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut Dr. Arnold, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @yanti_fatimah. Dok, saya baru melahirkan 2 minggu yang lalu mungkin ya. Saya baru melahirkan 2 minggu yang lalu. Bayi saya lahir di kehamilan 35 minggu, berat 2 kg.
ASI saya tidak lancar dan sangat sedikit sehingga saya memberikan sufor atau susu formula ya. Saya ingin bertanya bagaimana petunjuk untuk pemberian susu formula untuk anak saya ini dok. Gimana ini dok? Ya, selamat pagi Bu Yanti. Ini petunjuk pemberian susu formula ya. Jadi betul, memang satu paling bagus adalah ASI. Kalau bisa ASI, teruskan ASI. Kalau misalnya ASI-nya sedikit, coba ibu bisa konsultasi ke dokter laktasi supaya ASI ibu bisa bertambah banyak. Nah, sementara itu tentu saja bayi harus diberi minum, yaitu dengan pemberian susu formula. Pemberian susu formula itu biasanya kita kan tahu pengosongan lambung itu setiap 2 jam atau setiap 3 jam. Oleh karena itu, pemberian susu formula disarankan setiap 2-3 jam itu sudah diberikan kepada bayi ibu. Tetapi balik lagi, setiap anak itu berbeda karena setiap anak ada juga yang kok tiap 1 jam bayinya minta minum ya, itu boleh. Jadi pemberian susu itu ad libitum kita bilangnya, atau sesuai keinginan bayi. Itu yang pertama. Kedua, pemilihan susu formula sebenarnya kalau di atas 2 kilo ibu boleh memakai susu formula apa saja. Merek apa saja boleh. Okay. Selama tidak ada alergi, karena kalau ada alergi, susu formula yang diberikan itu khusus. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan. Atau jumlahnya ya. Kalau jumlahnya itu harus dihitung berdasarkan berat badannya. Kalau tadi, kalau nggak salah berat badannya 2 kilo ya. 2 kilo. Dia kira-kira membutuhkan sekitar 600 mili sehari. 600 mili. Jadi kalau 600 dibagi 8 itu sekali minum dia sekitar 60-75 mili. Oke ya. Berarti 60-75 mili untuk sekali minum gitu ya dok ya? Iya, setiap 3 jam. Setiap 3 jam. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yanti dan semoga dedek bayinya sehat-sehat terus ya, Bu Yantinya juga. Terima kasih Bu Yanti sudah menghubungi kami. Dok, kita lanjut lagi dok. Nah, ini juga lagi-lagi kita berbicara masalah apa yang sudah menjadi pandangan masyarakat bahwasanya mereka takut dengan tumbuh kembang bayi prematur, meskipun tadi dokter sudah menyebut jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Mungkin jangka pendeknya memang berisiko gitu ya, atau rentan, tapi kalau kita berbicara jangka panjangnya, lagi-lagi pada bagaimana orang tua merawat dari si bayi prematur ini sendiri. Tapi kalau kita berbicara secara universal, secara umum dok, perkembangan bayi ini, bayi prematur ini kalau mungkin dirawatnya dengan baik juga, akan sama dengan bayi-bayi yang lahir secara normal kan dok, atau gimana nih? Oke, jadi di dalam kalau kita berbicara prematur itu ada istilah usia koreksi dan usia kronologis. Apa itu usia koreksi dan kronologis? Usia kronologis itu dihitung dari sejak bayi itu lahir. Misalnya yang tadi yang DM kita itu dia kan usia 35 minggu usia kehamilannya, dan saat ini 2 minggu. 2 minggu itu adalah usia kronologis. Nah, usia koreksi dia sebenarnya dia setara dengan bayi yang lahir di usia 37 minggu. Jadi 35 plus 2 minggu ya, 37 minggu. Gitu. Untuk kemampuan bayi itu, bayi prematur memang sedikit terlambat dibandingkan dengan bayi normalnya, dengan bayi normal. Tetapi jika kita menghitung berdasarkan usia kronologis, yang harus kita lakukan, kita menghitung berdasarkan usia koreksi, gitu. Jadi kalau misalnya, tadi bayi 35 minggu, usianya sudah 2 bulan, usia kronologis ya, jangan berharap kemampuan perkembangan dia itu sesuai dengan usia bayi yang 2 bulan pada umumnya, tetapi kita harus dikurangin dari usia kehamilan dia kan 35 ya, kita 40 dikurangin 35, jadi dikurangin 5 minggu, 2 bulan dikurang 5 minggu yaitu bayi usia 3 minggu. Jadi kemampuan dia setara dengan bayi usia 3 minggu.
Tuh. Oke, Jadi oke. yang kita lakukan pokoknya gunakan usia koreksi. Oke, oke. Usia kronologis dan juga usia koneksi tadi ya, Dok, ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah dengan, ya risiko yang mungkin dihadapi oleh bayi prematur, mereka asupan nutrisi, gizi, dan lain sebagainya harus dalam tanda kutip "lebih" daripada bayi yang normal, atau sebenarnya sama saja? Ini juga kadang-kadang, "Oh, ini karena bayi prematur, aku harus kasih lebih banyak nih." Nah, gitu, Dok. Ini gimana, Dok? Enggak, jadi sebenarnya kebutuhan nutrisi mereka sama, Mmm, kecuali pada bayi yang baru lahir prematur, tentu saja mereka membutuhkan nutrisi yang lebih. Eh, Kenapa? Karena mereka membutuhkan untuk kejar tumbuh supaya mereka mencapai berat badan optimalnya. Tetapi kita harus gunakan grafik pertumbuhannya bayi prematur, mhm, gitu. Nutrisi yang diberikan sama, prinsipnya adalah nutrisi yang diberikan berdasarkan berat badan si bayi. Kalau mmm, berat badannya bayinya 2 kilo, ya kita hitung jumlah kalorinya, kita berikan sesuai kebutuhannya dia. Kalau berat badannya 3 kilo, ya sesuai dengan kebutuhan 3 kilo. Jadi bukan masalah, oh kebutuhan bayi prematur lebih tinggi nih, enggak. Ya tergantung, semua tergantung berat badannya. mmm, Kita berikan nutrisi berdasarkan berat badannya si bayi. Gitu. mmm, oke. Berat badan si bayi dan pastinya supaya tidak salah memberikan asupannya kesedikitan atau kebanyakan terlalu over, tetap harus konsultasi sama dokter spesialis anak juga ya, Dok, ya, untuk mengetahui yang pasnya seperti Ya, apa gitu ya, Dok, ya. Baik, Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips merawat bayi yang lahir secara prematur, apa aja yang harus dilakukan oleh ibunya gitu ya, Dok, ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Arnold Sutarso, SPA, spesialis anak dari Eka Hospital BSD. Kita lanjut lagi, Dok. Segmen terakhir ini kita akan membahas tips gitu ya untuk merawat bayi prematur. Mungkin yang lagi punya bayi prematur nggak tahu gimana gitu ya. Kita akan bahas beberapa tips simpel yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menjadi mama kangguru. Wah, lucu juga nih istilahnya. Menjadi mama kangguru, menggendong bayi. Ya kayak gendongan kayak kanguru gitu yang benar-benar nempel ke ke badan si ibu. Ini manfaatnya apa sih, Dok? ya, jadi memang ada istilah sebenarnya perawatan metode kangguru. Heeh. Memang awalnya itu kangguru mother care, biasa Mmm, dilakukan oleh ibu. Mereka menggendong bayinya itu menempel skin to skin contact, kemudian kepala bayi ditidurkan dengan posisi menyamping di dadanya. Itu tujuannya satu, supaya bayinya hangat. Kalau bayinya hangat, tentu saja berat badannya lebih cepat naik. Kedua, meningkatkan bonding antara ibu dan bayi. Ketiga, bayi itu bisa menyusu anytime. Jadi karena udah sekali digendong, ya kalau bayinya mau nyusu langsung menyusui. Itu adalah kangguru mother care. mhm, Nah, sebenarnya istilahnya itu adalah sekarang perawatan metode kangguru. mmm, Kenapa? Karena kangguru mother care ini sebenarnya bisa loh dilakukan oleh bapaknya mmm, gitu. Karena tujuannya adalah menghangatkan, meningkatkan bonding, dan berat badan si bayi itu akan lebih cepat naik. Jadi kalau misalnya ibunya sedang lelah gitu, misalnya aduh lelah harus gendong terus, boleh bapaknya melakukan uh, kangguru mother care mmm, itu, perawatan mhm. metode kangguru. Oke, kanguru mother care or kanguru father care gitu ya, Dok, ya. Oke, Iya selanjutnya betul. jadwal makan dan jumlah, atau porsi makannya juga menjadi penting ya, Dok, ya? Betul, jadi namanya bayi prematur, eh, jadwal makan sebenarnya sama, prinsipnya sama dengan bayi bayi normal, Mhm, yaitu ad libitum, sesuai kemauan bayi. mmm, Semakin bayi itu kan akan memberikan sinyal ya ketika dia mhm, lapar, misalnya mulutnya mencari payudara ataupun mencari botol.
susuilah sesering mungkin ketika bayi memberikan sinyal. Jadi kita Mhm. responsif terhadap kemauan bayi. Mhm. Itu mengenai jadwal makan. Dan aku mungkin cuma ingetin ya, kalau bayinya ibu prematur, kalau bisa ASI. Kenapa? Kandungan ASI dari ibu yang melahirkan prematur itu kandungannya jauh lebih bergizi karena dia mempunyai zat-zat di dalam ASI itu yang meningkatkan absorpsi dari zat lemak. Sedangkan kita tahu kan lemak itu tinggi kalori. Nah, semakin lemaknya diserap, kenaikan dari berat badan si bayi itu akan lebih bagus. Jadi gunakan ASI kalau bisa. ASI kalau bisa ya dok ya, lebih sehat gitu ya. Selanjutnya adalah posisi tidur juga harus diperhatikan. Sepenting apa dok sehingga akhirnya bayi prematur itu posisi tidurnya menjadi sangat penting? Oke, jadi bayi prematur itu memang dia rentan terhadap reflux. Apa itu reflux? Jadi pada bayi itu ada katup antara saluran cerna kita, itu antara tenggorokan dan lambung, itu ada katup. Katup itu gunanya untuk menjaga isi cairan dari lambung jangan sampai dia balik ke atas. Nah, katup itu seringkali masih lemah. Bahkan pada bayi aterem pun juga memang katup itu masih lemah, apalagi bayi prematur. Oleh karena itu, ketika bayi ibu sering gumoh, itu tanda-tandanya tuh reflux. Jadi lebih baik posisi tidur itu dinaikkan 30 derajat sehingga posisi kepala akan lebih tinggi daripada posisi badannya. Nah, posisi ini seringkali membantu pada bayi-bayi yang mengalami reflux atau sering gumoh. Oke, berarti penting untuk menjaga posisi tidur dan selain itu juga mungkin ada beberapa poin yang lain seperti jangan dekati orang yang sakit dan juga jangan lewatkan jadwal imunisasi gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Betul. Arnold Sutarso SPA, spesialis anak dari Eka Hospital BSD sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga yang memiliki bayi prematur tetap sehat selalu dan juga untuk ibunya juga sehat. Terima kasih dok, sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital BSD. Selamat pagi Dr. Arnold. Pagi, terima kasih Mas Terima Ade. kasih kembali. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda follow media sosial kami di @bincangsaat.tv dan tetap disiplin prokes 5M. Saya Raden Madles pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.